Selamat berjumpa kembali di Oneke Channel. Kali ini kita membahas tentang bagaimana menggunakan alert dialog untuk menampilkan form input. Jadi artinya nanti ada sebuah alert dialog, kita manfaatkan alert dialog itu untuk menampilkan sebuah form di dalamnya sehingga form itu dapat kita gunakan untuk menginput string. Misalnya nanti kita menggunakannya untuk membuat form login. Untuk lebih jelas silakan dilihat, misalnya kalau kita memiliki sebuah aplikasi seperti ini, ada dua tombol di sini. Kalau kita klik tombol login, maka akan keluar sebuah tampilan alert dialog, dan alert dialog itu diisi oleh sebuah form di sini untuk menginput user dan password. Nah, nanti kalau user dan passwordnya kita inputkan di sini misalnya benar, kemudian kita klik tombol login, maka mungkin akan tampil halaman yang baru. Misalnya kita buat di sini passwordnya, misalnya kita buat ini, kemudian 1 2 3 4 5, kemudian kita login, maka akan memanggil halaman data mahasiswa ini. Nanti kalau kita klik kembali ke halaman utama, maka akan kembali ke halaman utama. Jadi kita manfaatkan sebuah kotak dialog ini untuk menampilkan form di dalamnya. Nah, itu disebut dengan alert dialog form. Nah, langsung saja silakan dibuat project baru di Eclipse. Nah, seperti ini. Nah, di sini titelnya diganti dengan app data mahasiswa. Kemudian di sini ada text view, kemudian ada dua tombol. Nah, ini tombol login, kita buat teksnya adalah login, dan ini teksnya adalah keluar. Untuk login, ID-nya kita ganti menjadi B login. Dan keluar, kita ganti ID-nya menjadi B keluar. Nah, kemudian di masing-masing tombol ini, kita double klik ini. Kemudian kita tambahkan di sini perintahnya event untuk atau nilai property untuk aksi. Nilai property on click. Jadi Android on click sama dengan aksi. Nah, begitu juga untuk tombol yang keluar. Kita buat juga seperti itu. Untuk tombol yang keluar kita tambahkan. Jadi Android on click sama dengan aksi di tombol login juga tadi. Kita buat seperti ini supaya nanti nama aksi ini atau nilai on click ini akan kita gunakan di pengkodian Java nanti dalam prosedur klik. Nah, kita kembali ke desainnya. Sekarang kita siapkan dulu satu halaman. Ketika nanti kita klik login seperti ini tadi, ketika kita klik login dan kemudian kita input login di sini, misalnya kita buat admin, kemudian passwordnya misalnya 1 2 3 4 5. Kalau kita klik login, maka akan keluar halaman ini. Jadi kita siapkan dulu halaman desainnya ini dan file Java-nya. Kita kembali ke project kita tambahkan halamannya di layout, kita klik kanan seperti biasa, layout, kemudian new, kemudian other, kemudian kita pilih Android XML layout file, kita masukkan saja namanya di sini, kita buat desain halaman data. Kita buat seperti ini, kemudian kita pilih relative layout, kita finishkan saja. Baik, kalau sudah ada, kita buat satu text view di sini. Kita buat teksnya halaman data mahasiswa. Oke, kita buat seperti ini, kemudian kita letakkan satu tombol. Kita buat saja teksnya kembali ke halaman utama. Kita buat seperti ini. Kemudian ID-nya kita menjadi B kembali. Kita buat seperti ini, kita enter, yes, kita oke-kan. Oke, jadi ID-nya B kembali, kemudian teksnya di sini adalah kembali. Kemudian kalau sudah, kita buat file Java-nya. Jadi kita tambahkan file Java-nya di src com.example, nama project kita. Kita klik kanan new class. Kita buat saja misalnya Java halaman desain, halaman data. Kita buat saja seperti ini nama filenya, Java halaman data. Kita finishkan,
Kemudian kita lengkapi ini public class Java halaman data extend activity. Kita buat seperti ini. Nah, ini activity kenapa error? Karena referensinya di sini tidak ada. Kita klik saja lampu kuning ini, kemudian kita import referensinya. Kemudian kita lengkapi di sini, kita ambil saja dari main activity, dari file main activity. Kita copy saja yang ini. Kemudian kita letakkan di file Java halaman data tadi di bawah public class. Kita letakkan di sini, paste. Nah, kemudian ini kita ganti supaya nanti file Java halaman data ini desainnya adalah yang ini. Jadi supaya dia tahu nanti bahwa desainnya adalah ini, maka kita konfigurasi di sini, kita ganti. Jadi kita ganti ini menjadi desain halaman data. Nah, seperti ini. Jadi Java halaman data ini sudah mengetahui bahwa desainnya adalah ini. Nah, demikian juga untuk halaman desainnya ini kita rubah codingnya. Nah, di sini juga harus kita tambahkan konteks supaya dia bisa mengetahui bahwa Java-nya adalah ini. Nah, kita ambil saja codingnya di activity main. Kita buka coding XML-nya. Nah, kita copy saja yang ini dari file activity main. Kita copy. Kemudian kita letakkan di coding desain halaman data tadi. Jadi di coding XML-nya ini kita hapus saja. Kemudian kita pastekan coding dari activity main tadi. Jadi ini dia. Jadi tools context ini kita ganti menjadi nama Java-nya. Jadi nama Java-nya ini Java halaman data. Nah, sekali lagi jangan hilang titik ini. Jadi tanda titiknya tidak boleh hilang. Nah, kalau sudah kita save all dulu. Oke, kita buat seperti ini. Kita kembali ke main activity. Nah, di main activity ini kita perlu membuat prosedur ketika kita klik tombol login dan keluar. Jadi tinggal kita buat di sini public void view klik. Nah, perhatikan di sini view-nya masih di garis bawahi merah karena referensinya di sini belum kita tambahkan. Jadi kita tinggal tambahkan import Android view. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ini sudah benar, tinggal kita buat di sini switch. Ini tadi dari nilai property on click di masing-masing tombol di coding XML-nya. Yang ini tadi. Nah, yang ini. Oke, kita kembali ke main activity-nya. Nah, klik variabel yang kita buat sendiri di sini. Jadi tinggal kita buat case RID. Nah, ini tadi tombol login. Kalau diklik nanti tombol login, maka apa yang dilakukan? Kemudian kalau diklik misalnya tombol keluar, maka apa yang dilakukan? Jadi kebetulan tadi ada dua tombol di desain kita ini. Di halaman pertama, kalau diklik login apa yang dilakukan? Kalau diklik keluar apa yang dilakukan? Nah, ketika kita klik keluar, kita inginkan seperti ini. Ketika kita klik tombol keluar, maka tampil kotak dialog seperti ini. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat kotak dialog seperti ini. Jadi kita tambahkan dulu referensinya di sini. Import Android content titik Android content, kemudian dialog interface, kemudian import Android app, kemudian alert dialog. Oke, jadi dua ini wajib kita tambahkan. Jadi ada kotak dialognya, kemudian ada dialog interface-nya. Nah, kita buat satu variabel di sini alert dialog.
kita buat saja nama variabel alur dialog itu nanti adalah kotak dialog seperti ini. Jadi variabel kotak dialog ini mewakili alur dialog. Jadi pada saat keluar ini tinggal kita buat dialog. Kita buat saja di sini variabel yang baru, kotak pesan sama dengan new alur dialog. Ini kita buat ya, alur dialog buildernya. Ya, jadi alur dialog titik builder. Kemudian ini ada variabel buildernya kotak pesan sama dengan new alur dialog builder this. Kita buat seperti ini. Kemudian tinggal kita set kotak pesan titik set title. Kita buat titelnya. Kita buat misalnya titelnya adalah konfirmasi. Kemudian kotak pesan kita set lagi pesannya, message-nya. Kita buat yakin ingin keluar. Oke, berarti kita set titelnya, kemudian kita set pesannya apa. Kemudian baru kita buat kotak pesan titik set positive button. Jadi kita ambil ini positive button. Teksnya kita isi dengan tombol ya. Kemudian listenernya ini kita isi dengan new dialog interface titik on click. Jadi yang pertama ini kita pilih on click. Begitu kita enter di situ kita pilih on clicknya, ketika kita enter maka ini otomatis terbentuk seperti di latihan-latihan materi sebelumnya. Jadi tinggal kita buat di sini ketika kita pilih tombol ya nanti, ketika kita pilih tombolnya maka apa yang terjadi? Nah di sini tinggal kita buat kalau kita pilih tombol ya keluar berarti kita buat finish. Nah, ini masih error. Kita buat titik koma di sini. Lalu kita lanjutkan lagi, kita buat kotak pesan titik set negatif. Kita buat negatif buttonnya. Ini tulisannya nanti tidak. Kemudian listenernya sama dengan ini tadi, new dialog interface on click. Jadi perhatikan new dialog interface titik, saya buat titik di sini, dialog interface ini ya, interface titik. Nah yang kita pilih itu adalah yang pertama, kita enter saja pilihan yang pertama ini on click listener, kita enter, maka ini otomatis terbentuk. Jadi prosedur ini otomatis terbentuk, jadi jangan manual karena bisa salah nanti. Lalu kita buat di sini ARG0 titik cancel. Kita buat titik koma di sini lagi. Lalu di bawahnya tinggal kita buat kotak. Jadi nama variabel kotak dialog itu tadi adalah kotak dialog. Kotak dialog sama dengan buildernya tadi, nama variabelnya adalah kotak pesan. Kotak pesan titik create. Baru kita tampilkan dia kotak dialog show. Oke, kita buat seperti ini. Jadi nanti kalau kita pilih tombol keluar maka akan tampil sebuah kotak pesan, di mana di kotak pesan itu akan ditampilkan konfirmasi seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi titelnya adalah konfirmasi, pesannya adalah ini, kemudian tombol positif buttonnya, tombolnya. Nah ketika kita klik ini maka perintah yang terjadi adalah keluar, kemudian negatif buttonnya adalah tidak. Ini perintahnya adalah cancel. Jadi seperti itu nanti untuk membuat perintah pada tombol keluar. Sekali lagi tadi pada tombol keluar ini kita akan menampilkan sebuah kotak dialog untuk konfirmasi. Nah nanti kalau kita jalankan ini maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kita klik keluar maka akan muncul
kotak dialog konfirmasi. Kalau kita pilih tidak, maka tidak terjadi apa-apa karena di sini tadi perintah yang kita buat adalah cancel. Tapi kalau kita klik ya, maka aplikasi kita ini nanti akan ditutup seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk perintah login. Kalau kita klik login, nah kita lihat tadi, kalau kita klik login, maka yang ini yang muncul. Ada kotak dialog muncul, tapi ada form inputnya di sini. Nah, bagaimana membuat form inputnya ini? Nah, nanti kita lakukan ketika kita klik B login. Jadi perintahnya di sini. Nah, bagaimana membuat kotak dialog form yang seperti tadi, yang seperti ini tadi, supaya ada formnya di sini? Maka perlu kita tambahkan di bagian referensi ini layoutnya, supaya nanti kita bisa menambahkan form di dalam kotak dialog ini. Jadi kita tambahkan di sini import Android widget, kemudian kita gunakan linear layout. Jadi kita tambahkan ini supaya nanti kita bisa menggunakan layout yang berjenis linear. Nah, kemudian di sini di tombol login tadi tinggal kita buat di sini, kita deklarasikan sebuah variabel yang mewakili linear layout ini. Nanti kita buat linear layout. Kita buat saja halaman login sama dengan new layout linear layout this. Oke, baik, kita buat seperti itu. Dan orientasi dari variabel halaman login ini nanti kita buat halaman login set orientationnya kita buat linear layout vertikal. Kita buat seperti ini. Kemudian baru kita buat perintah untuk membuat objek-objek yang kita tampilkan di dalam linear layout atau area yang menampilkan objek ini. Jadi tinggal kita buat di sini, kita deklarasikan objek ini. Ada dua edit text di sini. Kita buat edit text yang pertama. Jadi kita buat seperti ini, final, tipe objeknya apa, misalnya edit text, nama variabelnya nanti adalah, kita buat misalnya user sama dengan new edit text this. Jadi nama variabelnya adalah user, kemudian tipenya adalah edit text. Jadi kita bersama dengan edit text this. Nah, ini masih di merah kan karena referensinya belum ada. Jadi kita tambahkan lagi di sini di bagian import Android widget edit text. Kita tambahkan referensinya sehingga ini sudah benar. Kemudian kita tambahkan perintahnya di sini user. Jadi nama variabelnya ini tadi titik set hint. Kita buat di sini username. Jadi hint ini nanti adalah yang ditampilkan di kotak user ini. Nah, ini nanti tulisan ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita mulai mengetik. Kemudian kita buat di sini. Ini objeknya sudah terbentuk, tinggal kita ambil objek ini, kita tempelkan ke halaman login ini tadi. Jadi kita ambil objeknya, edit text-nya, kita letakkan di dalam area linear layout-nya tadi. Jadi tinggal kita buat di sini halaman login, titik add view-nya kita ambil dari user. View-nya kita ambil dari user. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita copy ini. Kita buat juga untuk password, misalnya nama variabelnya nanti kita buat misalnya password, kemudian tulisannya kita tampilkan dan password, lalu di sini tinggal kita buat password. Jadi ini kita ganti juga menjadi
password. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat alert dialognya tadi. Jadi tinggal kita buat tadi alert dialog builder, alert dialog titik builder. Kita buat saja di sini misalnya seperti tadi, kotak pesan sama dengan new alert dialog builder this. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian tinggal kita set. Jadi sama perintahnya sebenarnya seperti kotak pesan tadi. Pada saat diklik tombol keluar. Jadi tinggal kita buat lagi seperti ini. Kotak pesan titik set title. Kita buat titelnya misalnya login. Kita buat seperti ini. Kemudian kotak pesan titik set view. Jadi view-nya kita ambil dari halaman login. Jadi artinya yang tampil di kotak pesan itu nanti adalah halaman login. Nah, halaman login tadi sudah kita desain di atas ini. Jadi dalam halaman login itu nanti sudah ada edit text user dan sudah ada edit text password. Baru kemudian kita buat di sini kotak pesan set positive button, sama seperti tadi kita buat. Ini kita buat misalnya login, kemudian kita buat di sini new dialog interface titik on click. Jadi yang pertama kita enter, maka yang terjadi di sini apa? Nah, ini nanti perintahnya. Kemudian titik koma di sini kita buat. Nanti kita isi ini. Ketika kita klik tombol login, maka apa yang terjadi? Nah, seperti tadi, seharusnya ketika kita klik tombol login dan ketika ini sudah benar, tidak ada yang kosong, sudah berisi, maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah memanggil halaman yang ini tadi, desain halaman data. Nah, perintahnya kita letakkan di sini. Tinggal kita buat di sini beberapa variabel yang mengkonversi dulu nilai dari e-password dan e-user ini. Kita buat saja di sini misalnya string, kita buat saja user, password. Kita buat seperti ini. User itu nanti mengambil nilai dari e-user titik get text, diambilnya teks dari e-user, kemudian toString, kemudian trim. Kita buat di sini supaya tulisan spasi yang kosong nanti itu dihapus. Begitu juga untuk password. Jadi password itu isinya diambil dari e-password, kemudian get text, toString, kemudian trim. Oke, kita buat seperti ini, baru kita bandingkan. Kalau dia misalnya usernya sudah berisi dan passwordnya sudah berisi, maka baru nanti kita panggil halaman berikutnya. Jadi kalau misalnya kosong seperti ini, kita klik login, nah itu tidak terjadi apa-apa, tapi yang muncul adalah TOAS. Tapi kalau nanti sudah misalnya sudah berisi, kita isi di sini admin, kemudian 12345 sudah berisi dan benar passwordnya, kemudian kita klik login. Nah, ini baru terbuka. Nah, berarti ada kondisi di sini. Kita kembali kemari. Jadi kita bandingkan dulu. Jika if string user equal dengan misalnya kita buat usernya kita buat admin sama dengan admin dan operator dan password isinya sama dengan 12345, maka apa yang terjadi? Jadi kita buat seperti ini. Jika teks dari user, dari mana teks dari user ini tadi diambil? Dari sini, e-user. Dari mana isi dari password ini tadi diambil? Dari e-password. Jadi kalau teks dari user ini sama dengan admin dan isi dari passwordnya sama dengan 12345, maka yang terjadi nanti di sini adalah ini nanti memanggil halaman
data. Jadi ini halaman data. Jadi nanti tentu di sini kita gunakan intent. Nah, kalau tidak, else. Berarti kalau else yang terjadi di sini tampil TOAS. Ya, jadi karena ini kita memanggil halaman data berarti perlu referensi intent. Kemudian else kalau tidak menampilkan TOAS berarti perlu referensi TOAS. Nanti kita kembali ke importnya, kita tambahkan dulu referensi untuk TOAS. Android widget, kemudian TOAS, kemudian satu lagi untuk intent, import Android content intent. Oke, kita deklarasikan variabelnya di sini untuk yang mewakili TOAS dan intent. Kita buat TOAS, kita buat saja T, kemudian intent diwakili oleh I. Oke, kita buat seperti ini. Lalu kita kembali ke sini tadi. Kita tampilkan TOAS. Kalau salah, kita tinggal buat di sini TOAS titik main text seperti ini. Nah, ini nanti yang terjadi ketika passwordnya salah. Tapi kalau passwordnya benar, berarti tinggal memanggil halaman ini, desain halaman data. Jadi tinggal kita buat di sini i sama dengan new intent dalam kurung. Nah, kita sebutkan di sini nama file yang sedang kita kerjakan ini tadi adalah Java main activity. Berarti tinggal kita buat di sini main activity titik this, koma, kemudian kita sebutkan nama Java yang mau kita panggil adalah Javanya si desain ini. Nah, ini dia tadi, Javanya Java halaman data. Java halaman data titik class titik koma. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian tinggal kita buat berikutnya i set flag, kemudian intent titik flag no history. Kemudian kita buat di sini start activity i, variabelnya tadi i. Kemudian di sini kita buat this finish. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ini untuk mengkonfigurasi, ini file sumber, file Java yang dipanggil adalah ini. Kemudian kita start activity-nya, kemudian kita tutup halaman main activity ini nanti. Oke, seperti ini dia. Nah, ini masih ada yang error karena kenapa? Karena kotak pesan ini sama dengan ini. Jadi kita buat di sini kotak pesan 1. Jadi ada 2 kotak pesan yang kita gunakan di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita tampilkan tadi kotak pesan itu, kotak dialog sama dengan kotak pesan 1 create. Kemudian kotak dialog titik show. Oke, nah seperti ini. Jadi tadi di atas kita bentuk positive buttonnya. Kemudian kalau diklik tombol positive buttonnya login, maka yang terjadi adalah ini. Satu lagi, kalau kotak pesan 1 titik set negatif, kalau diklik negatif buttonnya, jadi teks untuk negatif button ini misalnya kita buat batal, kemudian kita buat di sini new dialog interface titik on click. Nah, kalau diklik, nah itu nanti kita tampilkan tombol batal supaya seperti ini. Jadi ada tombol batal. Jadi tadi yang sudah kita bentuk itu tombol login yang ini. Kemudian ada tombol batal. Kalau diklik tombol batal, maka apa yang terjadi? Nah, kita klik ini misalnya, maka yang terjadi tidak ada atau di cancel. Jadi tinggal kita buat arg0 titik cancel. Nah, ini kita buat titik koma di sini. Ini kita buat titik koma. Nah, kalau sudah lengkap ya, ini untuk negatif buttonnya, ini tadi untuk positive buttonnya, ya, positive button. Kalau sudah, tinggal kita tampilkan. Ya, jadi codingnya tadi seperti itu. Jadi ketika tadi kita klik login, yang pertama kita buat sebuah halaman yang baru,
supaya di dalam halaman itu kita bisa meletakkan dua objek edit text. Nah, sekarang coba kita jalankan project kita ini. Nah, project kita ini sudah jalan. Sekarang coba kita lihat kalau kita klik tombol login, maka sudah tampil ini. Kalau kita klik batal, maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Kita klik login lagi. Coba kita klik tombol login dengan keadaan yang kosong, maka yang muncul adalah TOAS, user dan password salah. Jadi ketika tadi kosong, diperhatikan tadi, ketika kosong maka yang terjadi adalah menampilkan TOAS. Jadi TOAS, user dan password salah. Jadi ketika kita tampilkan login, kemudian kita klik login langsung tanpa mengisi edit text username dan password, maka yang muncul adalah ini, TOAS-nya. Tapi ketika kita sudah isi nanti, maka akan dibandingkan apakah usernya admin dan passwordnya apakah 12345. Nah, kalau kita klik tombol keluar, maka yang tampil adalah ini, kotak dialog konfirmasi. Kalau kita klik tombol tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita klik tombol ya, maka akan ditutup. Berarti perintah yang tombol keluar tadi sudah benar, sudah jalan. Kita lihat untuk tombol login tadi. Kita masukkan tadi passwordnya, kita buat untuk login. Tadi usernya adalah admin dan passwordnya adalah 12345. Ini coba kita buat di sini. Usernya adalah, passwordnya adalah 12345. Lalu kita coba buat login. Nah, ini masih error. Nah, kenapa error? Karena kita belum meregistrasi bahwa kita melakukan pemanggilan halaman Java halaman data di Android Manifest. Jadi kita harus mendaftarkan itu dulu. Jadi buka file Android Manifest ini, kemudian di XML-nya kita tambahkan activity-nya. Jadi kita copy saja yang sudah ada ini, kita buat di bawahnya, kita hapus intent filternya, sehingga yang perlu sama kita adalah yang Android name dan label. Nah, di bagian Android name-nya, di sini kita tuliskan nama file Java halaman data tadi, va halaman data. Nah, kita buat nanti titelnya, tulisan yang ditampilkan. Jadi ketika nanti kita jalankan dia, maka tulisan yang ditampilkan di atasnya ini, di titelnya ini apa. Jadi kita letakkan di bagian label ini. Kita misalnya buat saja form data mahasiswa. Saya buat saja di sini S. Kita save all. Jadi sudah terdaftar di manifestnya bahwa ada dua activity yang akan dipanggil. Jadi activity yang pertama tadi main activity, kemudian yang kedua adalah Java halaman data. Sehingga nanti kalau kita jalankan, ini sudah dikenali oleh Java bahwa ada dua file Java yang akan dipanggil. Nah, kita coba lihat login. Kemudian kita inputkan di sini admin, ya, usernya tadi admin, kemudian passwordnya 12345. Kemudian kita klik tombol login, maka dia memanggil halaman data mahasiswa. Jadi tadi titelnya kita buat di sini, ini labelnya ini kita buat form data mahasiswa. Jadi ini form data mahasiswa. Nah, kita inginkan kalau kita klik tombol kembali, ini harusnya kembali ke halaman utama. Nah, berarti tinggal perintah ini kita buat. Kita kembali ke desain halaman data dulu. Kemudian tombol ini kembali ke halaman utama, kita double klik saja. Nah, kita harus tambahkan lagi di sini perintah on click Android. Kita buat perintahnya Android on click sama dengan aksi. Kita buat seperti ini. Jadi Android on click aksi. Kita simpan saja. Kemudian kita ke Java-nya. File Java-nya tadi adalah ini, Java halaman data.
Jadi tinggal kita tambahkan prosedur aksinya di sini. Jadi tinggal kita buat public void aksi view klik, kita buat saja seperti ini. Nah, view ini masih error karena belum kita tambahkan referensinya di sini. Import switch klik, kemudian get ID, kemudian case RID. Nah, ID-nya tadi adalah tombol itu adalah B kembali. Jadi perintahnya tinggal kita buat. Tadi sudah kita deklarasikan di sini intent, variabelnya juga sudah. Tinggal kita buat i sama dengan new intent. Kita sebutkan nama file Java yang sedang kita kerjakan ini adalah Java halaman data titik dis, baru file Java yang akan kita panggil adalah main activity. Jadi kita tinggal ketik di situ main activity class. Kemudian tinggal kita buat di sini set flag intent flag no history. Kemudian start activity, variabel activity-nya tadi adalah i. Kemudian tinggal kita buat di sini this finish. Oke, jadi perintah untuk kembali seperti ini sama dengan ketika kita panggil tadi halaman desainnya di main activity. Jadi sama, tidak berbeda. Jadi coba kita save all, kemudian kita jalankan lagi project kita. Nah, kita lihat, kita klik tombol login, kemudian kita masukkan misalnya usernya adalah admin, kemudian passwordnya 12345, kita klik login. Oke, sudah dipanggil halaman data mahasiswa, kemudian kita klik kembali ke halaman utama, maka sudah. Jadi demikian penjelasan dari tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.